Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 24602049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pasar bebas. Langsung saja kita mulai dari pengertian pasar bebas. Secara umum, pasar bebas adalah suatu sistem perekonomian di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar melalui interaksi bebas antara penawaran dan permintaan. Dalam sistem ini, pemerintah tidak menetapkan batasan harga, kuota produksi, atau hambatan perdagangan kecuali untuk perlindungan kepentingan umum, penegakan hukum, dan pengawasan persaingan usaha agar tetap sehat. Dalam teori ekonomi klasik, pasar bebas diyakini mampu menyeimbangkan diri secara otomatis melalui mekanisme harga keseimbangan atau equilibrium. Apabila terjadi kelebihan permintaan, harga akan naik sehingga memacu peningkatan produksi. Sebaliknya, jika penawaran berlebih, harga akan turun dan produsen akan mengurangi output agar tidak merugi. Mekanisme ini dijelaskan oleh Adam Smith melalui konsep invisible hand, yakni kekuatan pasar yang tidak tampak tetapi bekerja mengatur keseimbangan secara alami. Dasar filosofi dan ideologi liberalisme ekonomi. Pasar bebas berakar pada liberalisme ekonomi melalui Adam Smith abad ke-18 yang menekankan kebebasan individu dan hak milik pribadi. Mekanisme pasar bekerja otomatis tanpa banyak campur tangan negara. David Ricardo menambahkan teori keunggulan komparatif untuk mendukung perdagangan bebas antar negara. Prinsip ini menjadi dasar kapitalisme modern dan kebijakan perdagangan bebas global. Adapun sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Konsep pasar bebas muncul pada abad ke-18 melalui pemikiran Adam Smith yang menekankan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi dan gagasan invisible hand. David Ricardo melanjutkannya dengan teori keunggulan komparatif, dasar perdagangan bebas antar negara. Pada abad ke-19, revolusi industri memperkuat pasar bebas dengan pengurangan hambatan perdagangan. Abad ke-20, pasar bebas sempat terhambat krisis ekonomi dan proteksionisme, tetapi bangkit lagi setelah Perang Dunia Kedua lewat WTO, globalisasi, dan integrasi kawasan seperti Uni Eropa dan AFTA. Di Indonesia, prinsip pasar bebas diterapkan sejak Orde Baru melalui deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Namun, tetap dalam kerangka pasar campuran dengan peran pemerintah menjaga keadilan sosial. Karakteristik pasar bebas. Yang pertama, kebebasan produsen dan konsumen. Produsen bebas menentukan apa, berapa, dan bagaimana barang diproduksi serta didistribusikan. Konsumen bebas memilih produk sesuai preferensi dan daya beli. Kebebasan ini menciptakan dinamika penawaran, permintaan yang mendorong persaingan sehat, peningkatan kualitas, dan efisiensi produksi. Yang kedua, minimnya intervensi pemerintah. Peran pemerintah hanya sebagai pengatur umum, menetapkan aturan dasar, menjaga ketertiban pasar, melindungi konsumen, dan mencegah praktik curang. Penetapan harga, kota produksi, dan distribusi diserahkan pada mekanisme pasar atau prinsip laissez-faire. Yang ketiga, mekanisme harga sebagai penentu. Harga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Harga naik jika permintaan tinggi, mendorong produsen menaikkan produksi. Harga turun jika penawaran berlebih dan permintaan rendah. Mekanisme ini menjadi sinyal alokasi sumber daya ke sektor paling menguntungkan. Kemudian, kepemilikan pribadi atas faktor produksi.
Pelaku ekonomi memiliki hak pribadi atas tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Kepemilikan ini memotivasi optimalisasi aset, inovasi, dan produktivitas, serta menjadi dasar transaksi pasar dan perjanjian usaha yang sah. Terakhir, persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan mendorong efisiensi biaya, peningkatan kualitas, dan inovasi. Usaha yang tidak efisien tersingkir sementara adaptif berkembang. Sumber daya pun mengalir ke sektor paling produktif, dan persaingan mencegah terbentuknya monopoli merugikan publik. Mekanisme kerja pasar bebas. Peran permintaan dan penawaran. Permintaan atau keinginan dan kemampuan beli, dan penawaran, kemampuan produsen menyediakan barang, menjadi dasar pasar bebas. Keduanya berinteraksi bebas membentuk harga. Permintaan tinggi, penawaran terbatas, harga naik. Penawaran berlebih, harga turun. Mekanisme ini menjaga keseimbangan pasar dan mengarahkan sumber daya ke sektor yang dibutuhkan. Proses terbentuknya harga. Harga pasar muncul dari pertemuan permintaan dan penawaran atau harga keseimbangan. Kelebihan permintaan, harga naik. Produsen tambah produksi. Kelebihan penawaran, harga turun. Penyesuaian produksi. Mekanisme harga menjadi invisible hand yang mengatur keseimbangan tanpa intervensi langsung. Alokasi sumber daya. Pasar bebas mengalokasikan tenaga kerja, modal, dan bahan baku ke sektor yang paling menguntungkan sesuai sinyal harga. Barang yang banyak diminati, harga naik. Produsen menarik sumber daya. Sektor kualitas diminati ditinggalkan. Ini mencegah pemborosan sumber daya dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Keuntungan pasar bebas yaitu pertama, efisiensi ekonomi. Persaingan mendorong produsen memakai sumber daya seefisien mungkin, menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Usaha yang tidak efisien akan tersingkir, hanya yang kompetitif yang bertahan. Kedua, inovasi dan kompetisi. Persaingan memacu produsen terus berinovasi menciptakan produk dan jasa baru yang lebih baik. Hal ini menghasilkan teknologi baru, metode produksi maju, dan layanan beragam, memberi konsumen lebih banyak pilihan dengan harga bersaing. Ketiga, keterbukaan akses pasar. Pasar bebas membuka peluang seluas-luasnya bagi siapapun untuk berusaha tanpa hambatan birokrasi rumit dan memperlancar arus barang, modal teknologi, dan tenaga kerja antar negara, mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan usaha. Kemudian kelemahan pasar bebas. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi, yang dimana persaingan ketat bisa membuat usaha kecil kalah dari perusahaan besar, sehingga kesenjangan kaya miskin melebar. Tanpa kebijakan distribusi yang adil, risiko kemiskinan struktural dan pengangguran meningkat. Kedua, eksploitasi sumber daya. Fokus pada keuntungan sering memicu eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Tanpa regulasi, hal ini dapat merusak lingkungan, mempercepat perubahan iklim, dan mengurangi sumber daya untuk generasi mendatang. Yang ketiga, potensi monopoli dan kartel. Perusahaan besar bisa menguasai pasar, memastikan pesaing kecil, lalu mengatur harga seenaknya. Risiko praktik kartel juga ada, di mana beberapa perusahaan bekerja sama menaikkan harga atau membatasi produksi dan merugikan konsumen. Adapun peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, fungsi regulasi minimal. Pemerintah menetapkan aturan dasar agar persaingan adil dan stabil. Intervensi dilakukan hanya saat perlu, misalnya saat krisis, bukan untuk mengatur harga atau produksi langsung. Kedua, perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Pemerintah melindungi konsumen dengan standar kualitas, izin, label, dan sanksi. Lingkungan juga dijaga lewat regulasi limbah,
emisi dan konservasi agar aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, penegakan hukum dan persaingan sehat. Pemerintah menegakkan hukum anti monopoli, mencegah kartel, dan menindak praktik bisnis curang. Hal ini menjaga persaingan tetap adil, mencegah monopoli merugikan, dan melindungi usaha kecil. Penerapan dan dampak pasar bebas. Yang pertama, contoh negara dengan sistem pasar bebas. Amerika Serikat, Singapura, dan Hong Kong menjadi contoh sukses penerapan pasar bebas. Di negara-negara ini, kebebasan berusaha, iklim kompetisi, tarif rendah, birokrasi sederhana, dan infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi. Munculnya perusahaan multinasional dan pusat inovasi teknologi. Kedua, globalisasi dan perdagangan internasional. Pasar bebas mendorong globalisasi melalui perjanjian dagang internasional seperti ACTA, EU, dan WTO. Hambatan perdagangan dikurangi, sehingga barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dapat bergerak lebih bebas antar negara. Globalisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan akses teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa persaingan ketat dan dominasi produk asing. Yang ketiga, dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Di Indonesia, pasar bebas mulai diterapkan sejak Orde Baru dengan kebijakan liberalisasi ekonomi dan investasi asing. Hasilnya, investasi dan ekspor meningkat serta kesempatan kerja bertambah. Namun, UKM harus bersaing dengan produk impor murah dan berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan pendukung seperti penguatan daya saing, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sektor strategis tetap diperlukan. Adapun studi kasusnya, contohnya yaitu kebijakan pasar bebas di Indonesia. ASEAN China Free Trade Area atau ACTA, Indonesia bersama negara ASEAN menurunkan atau menghapus tarif impor barang dari Tiongkok. Tujuannya memperluas pasar ekspor, meningkatkan perdagangan, dan memberi konsumen lebih banyak pilihan produk murah. Namun, kebijakan ini menuntut industri lokal meningkatkan daya saing karena harus bersaing dengan produk impor murah. Liberalisasi telekomunikasi dan transportasi udara. Deregulasi sektor ini membuka peluang operator baru, meningkatkan persaingan tarif, memperbaiki kualitas layanan, dan memberi konsumen harga lebih terjangkau. Persaingan mendorong efisiensi dan inovasi sesuai prinsip pasar bebas. Perbandingan sistem pasar bebas vs campuran. Pasar bebas murni, yaitu harga, jumlah, dan alokasi barang sepenuhnya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah atau tidak ada subsidi atau pembatasan impor. Kemudian pasar campuran, yaitu menggabungkan mekanisme pasar dengan peran aktif pemerintah sebagai pengatur dan pelaku ekonomi. Negara dapat menetapkan harga barang penting, memberi subsidi, dan menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan fiskal atau moneter. Contohnya yaitu Indonesia. Meski menjalankan prinsip pasar bebas, pemerintah tetap mengelola BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, Bulog untuk menjamin ketersediaan barang vital dengan harga terjangkau. Sistem campuran cocok untuk negara berkembang yang butuh perlindungan sosial dan pemerataan. Jadi, kesimpulannya yaitu pasar bebas adalah sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu berproduksi, mendistribusi, dan mengonsumsi tanpa intervensi pemerintah berlebihan. Berakar dari liberalisme ekonomi, konsep ini berkembang melalui globalisasi dan perdagangan internasional. Ciri utamanya yaitu kebebasan produsen dan konsumen, mekanisme harga, kepemilikan pribadi, dan persaingan sehat. Keuntungannya meliputi efisiensi, inovasi, dan keterbukaan pasar. Namun, kelemahannya mencakup resiko ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan potensi monopoli. Karena itu, peran pemerintah tetap penting untuk regulasi
perlindungan, dan penegakan hukum. Di Indonesia, pasar bebas diterapkan lewat kebijakan perdagangan terbuka, tetapi tetap diimbangi peran negara di sektor strategis. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pasar bebas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.